Tahun ini kita akan membangun beberapa cubang yang ada di sana biar penuntasan air satu desa biar diselesaikan. Contoh yang Batu Ringgit. Program penuntasan air satu desa. Satu desa. Ini juga untuk memenuhi kebutuhan betul-betul yang menyentuh ke masyarakat. Betul. Ya. Terkait dengan overflow air Danau Batur, kira-kira bisa mengaliri berapa wilayah desa yang ada di Kubu kira-kira itu? Kemarin kita dapat bantuan sama BPD Bali sekitar 712 juta untuk tuntas air di Karangasem, terutama air minum. Tidak hanya di Kubu, termasuk juga Karangasem sendiri, Selat, Rendang, Sidemen, dan lain-lain. Seperti apa, Ji? Sudah ada program seperti itu, Ji? Sudah. Kalau untuk ke depan, program tuntas air ke depannya 5 tahun saya menjabat, itu adalah menjadi prioritas kami. Kami berdua menjadi bupati dan wakil bupati selalu akan berusaha, terutama di pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sepanjang pantauan Aji seperti apa sudah? Katanya rumah sakit sedang tidak baik-baik saja. Seperti apa itu, Ji? Apakah benar itu terjadi? Sebenarnya rumah sakit itu baik-baik saja, cuman kurang publikasi daripada pelayanan di sana. Buktinya setiap saya turun ke bawah, pelayanan dilayani. Aji sempat berkantor di rumah sakit, bahkan manggil-manggil staf. Tujuannya untuk apa itu, Ji? Memberikan edukasi, semangat kepada staf yang ada di sana, terutama manajemen, udah gitu dokter umum, dokter spesialis. Kita berikan pemahaman bahwa mari kita bantu masyarakat kita tentang kesehatan, melayani dengan ramah. Gitu. Apapun itu sudah kita dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri, tidak dibiayai oleh pusat, karena sudah menjadi komitmen kita kepada masyarakat. Apapun yang terjadi, masyarakat itu harus kita tangani, kita tangani dan kita biayai. Kesehatan, persoalan nyawa. Iya, karena kesehatan itu sangat penting sekali. Silakan yang kemarin BPJS-nya tidak aktif, kalau mau berobat datang langsung ke rumah sakit. Pasti kita akan layani. Saya lihat di Liga sana pada saat saya turun ke lapangan, bukan sampah yang saya lihat di sana, Pak. Bukan sampah, uang yang saya lihat bertumpuk-tumpuk di sana. Kenapa? Bisa? Saya punya pemikiran begitu. Yang utama, Pak Dut, keseriusan kita. Kan gitu. Kalau kita serius, apa yang tidak mungkin kita selesaikan, pasti akan kita selesaikan. Keseriusan kita, keseriusan masyarakat, pemerintah. Sedikit terkait dengan perjalanan selama setahun memimpin Karangasem, apa tantangan terberat? Sebenarnya tantangan itu ada, cuman kalau kita bekerja secara gotong royong, apapun tantangan itu ya pasti kita akan lalui. Salam Kopla, kita ngobrol sampai kelar. Om Swastiastu, Rahajang Rahayu, Semeton Karangasem, dan sahabat Koplar dimanapun berada. Episode kali ini, podcast Koplar akan melakukan kegiatan yang sangat spesial. Bagaimana kita akan ngobrol tuntas tentang 1 tahun kepemimpinan I Gusti Putu Parwata dan Pandu Prapanca-Lagosa. 1 tahun bukanlah waktu yang panjang, tapi kita bisa membaca arah kemana Karangasem akan bergerak,
Kalau seandainya sudah bergerak, kemana arahnya? Dan apakah masyarakat sudah bisa merasakan terhadap pembangunan yang setahun dilaksanakan oleh Guspar Guru Pandu? Kali ini, saya, Ketut Parwate, bersama tim Koplar, bertamu ke ruang kerja Bupati I Gusti Putu Parwate dan akan tanyakan langsung terkait dengan kinerja sepanjang tahun 2025 kemarin. Om Swastiastu Pak Bupati. Om Swastiastu Pak Tut. Pak Bupati, sebelum kita mengawali di segmen awal nih Pak Bupati, masih terngiang dalam pikiran saya sendiri terkait dengan tagline yang begitu viral sekali Pak Bupati dan Pak Wakil Up. Kalau nggak salah itu saya baca, tahun ini berat tapi bisa. Apa sih yang ada dalam tahun kemarin Pak Bupati? Nah, inilah saya ingin jawaban atas pertanyaan yang saya miliki Pak Bupati. Silakan Pak Bupati. Om Swastiastu. Terima kasih. Saya senang bisa berdiskusi terbuka dan jujur bersama Koplar. Memang dulu ada tagline tahun ini berat tapi bisa. Memang betul. Tahun ini banyak bencana yang ada, termasuk juga kemunduran daripada Karangasem itu sendiri. Kenapa kita tidak bisa? Apapun hal yang berat, kalau kita bekerja sama-sama, bekerja gotong royong, semua OPD, saya rasa itu tidak berat. Itu. Artinya bisa tiang tarik kesimpulan di awal pembicaraan ini Pak Bupati, bahwa tahun 2025 kemarin begitu banyaknya cobaan yang ada terhadap Karangasem, baik bencana yang ada, tapi dalam perjalanan bisa. Padahal kondisi anggaran masih tipis ketika itu. Baik Pak Bupati, terima kasih Pak Bupati. Mungkin di awal kita berbicara mengenai bagaimana refleksi Pak Bupati sepanjang tahun 2025 ini, termasuk juga pondasi yang sudah dibangun oleh Pak Bupati bersama Pak Wakil, termasuk juga OPD terkait. Barangkali saya mau flashback ke belakang Pak Bupati, bahwa Haji Bupati sendiri setahun kemarin dilantik secara serentak oleh Pak Presiden itu loh. Kita mau kilas balik Pak Bupati, bahwa dalam artian dalam perjalanan setahun kepemimpinan Pak Bupati, ada nggak kata kunci yang menjadi pengingat terhadap pelaksananya pembangunan ini Pak Bupati? Ya, kuncinya adalah kita harus kerja. Bekerja sama-sama demi Karangasem yang tercinta ini. Apapun yang kita lakukan selalu akan bersama-sama dengan gotong royong. Apapun permasalahan, ya pasti kita akan bisa selesaikan. Betul. Artinya dalam perjalanan di awal Pak Bupati, meskipun sempat tertatih-tatih persoalan anggaran, dalam catatan kami kalau nggak salah, bagaimana Bapak Bupati stressing terkait program di awal adalah bagaimana penuntasan persoalan air pertama, kedua baru infrastruktur. Yang pertama mungkin saya ingin ulas lebih dalam terkait dengan janji yang sempat Pak Bupati sampaikan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Karangasem. Barangkali dalam tahun 2025 kemarin seberapa sudah berjalan Pak Bupati ini Pak Bupati? Penuntasan masalah air itu adalah fokus utama kita. Program dan visi misi kami berdua dengan Pak Wakil Guru Pandu itu masalah air. Karena itu menjadi kebutuhan pokok awal kita hidup adalah meminum air bersih. Ya. Kita awalnya dari sana melihat kehadiran daripada masyarakat, teriak masalah air. Nah, itu yang kita tuntaskan. Itu kemarin tahun 2025 baru beberapa titik, baru beberapa desa yang kita bisa kawal. Untuk kedepannya, daerah Kubu, Seraya, Rendang, termasuk juga Selat,
kita akan berusaha. Sudah masuk program ini Pak Bupati? Sudah masuk program saya untuk ke depannya. Di awal seperti apa ini program ini Pak Bupati? Di awal kita mencari sumber air, sumber mata air kayak di Selat ada beberapa kita temukan. Yang menemukan adalah tim-tim kami, tim ahli, termasuk juga staf ahli. Itu kita mencari mata air, di mana sih letaknya? Awal kan harus kita mencari mata air dulu. Iya betul. Gitu. Kalau nggak salah termasuk yang di bukit ya Pak Bupati ya? Termasuk yang di bukit juga ada sungai, ada mata air yang airnya terbuang. Padahal di sana bermasalah masalah air. Gitu. Nanti untuk ke depan 2026 ini semoga kita bisa atasi dengan cara ya kita minta bantuan kepada pusat juga. Selain PAD kita harus kita naikkan, ya kita jujur saja kepada masyarakat Karangasem bahwa memang Karangasem ini dananya juga kecil, PAD-nya juga kecil. Untuk ke depan ya akan berusaha terus untuk meningkatkan. Ji, mungkin kembali ke persoalan air. Saya teringat pada program Aji di akhir tahun kemarin. Bagaimana upaya Aji untuk mengangkat air Danau Batur untuk mengairi yang wilayah yang kering yang ada di Kubu. Seperti apa itu prosesnya, Ji? Ya, memang itu bagus sekali sebenarnya untuk mengangkat air danau yang ada di Batur. Itu untuk pertanian. Dan ada lagi yang dengan cara baru air itu difilter. Difilter dan bisa diminum oleh masyarakat. Tapi dengan catatan itu harus dimasak. Saya ada keyakinan bahwa Kubu itu akan tumbuh pertanian. Ya, seperti padi, bawang itu akan tumbuh. Makanya masyarakat menunggu kehadiran daripada pemerintah untuk hadir dan memberikan pengalaman kita tentang pertanian dan hadir membawakan air di tempat itu. Kalau nggak salah Pak Bupati, saya masih terekam dalam ingatan saya terkait dengan pengangkatan air Danau Batur. Kalau nggak salah itu zamannya Bu Mas Pak Bupati. Apakah program ini diteruskan lagi itu maksudnya Pak Bupati? Pasti. Apapun program yang baik pasti kita akan lanjutkan. Kita tidak mau ada program yang bagus dulunya kita abaikan. Ya, contoh Lagu Waje. Ya, betul. Lagu Waje itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah adalah jaringan CSR-nya kepada masyarakat. Jaringan ke rumah-rumah, ya itu perlu kita perhitungkan. Bila perlu kita gratiskan untuk sambungan CSR-nya. Ya. Tapi nanti kita tingkatkan beberapa ribu masyarakat untuk mencicil itu. Barangkali Pak Bupati terkait kembali kepada kita fokus kita pada mengangkat air Danau Batur. Ada keterlibatan pihak swasta ini Pak Bupati? Ya, ada. Tanpa ada swasta kita juga tidak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Kembali Aji Bupati terkait air lagi. Di awal dibilang bahwa bagaimana pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap masyarakat Karangasem. Bahkan di akhir tahun kemarin dan kami juga mengikuti jalan-jalan Aji ke daerah seperti itu. Apakah pemenuhan air di 2006 terhadap sekian wilayah termasuk Kubu yang menjadi prioritas utama, apakah ini sudah bisa menyelesaikan terhadap persoalan air, Ji? Kalau 2026 ini ada beberapa yang akan tuntas. Tidak sepenuhnya itu akan selesai, gitu. Ada beberapa kita minta CSR dari PHRI, udah gitu bantuan IBAH dari PHRI juga bagi hasil dengan Badung. Nah itu beberapa kita gunakan untuk penuntasan masalah air, terutama yang di Kubu dan Tianyar. Tahun ini kita akan
membangun beberapa cubang yang ada di sana biar penuntasan air satu desa biar diselesaikan. Contoh yang Batu Ringgit juga. Program penuntasan air satu desa. Satu desa. Ini juga untuk memenuhi kebutuhan betul-betul untuk masyarakat. Betul. Ya. Betul. Ya. Selain air PDAM yang Aji sampaikan tadi, bahkan untuk Kubu yang begitu kering wilayah termasuk juga Selayar, saya dengar itu pemanfaatan sumur bor, benar itu sih? Betul. Nah, itulah program yang dulu yang sudah ada, udah gitu kita lanjutkan kembali. Bersinergi, contohnya adalah sumur bor yang ada di Tianyar di Rumah Pintar. Nah, kenapa itu lama tidak pernah dipakai? Karena ada kerusakan. Mungkin masyarakat di sana tidak mampu untuk mengelola, butuh bantuan daripada PDAM untuk mengelola itu. Ya, kita turun ke lapangan bukan membawa janji. Nah, kita turun membantu masyarakat, mencoba untuk mengaktifkan kembali dan mengebor kembali apa yang menjadi kendala di Rumah Pintar itu. Ya ternyata kita berhasil. Ya. Kita berhasil, airnya malah 5,5 liter per detik. Sangat besar sekali di sana. Pemanfaatannya nanti untuk masyarakat Munti Gunung itu sendiri, untuk pertanian, untuk air minum, air bersih. Gitu. Ji, ini saya merespon pertanyaan masyarakat, Ji. Memang dari lama ditunggu-tunggu. Bagaimana terhadap penurunan tarif itu, Ji? Benar terjadi atau hanya di bebannya di kita gini dimudahkan beban sambungannya, daya bebannya? Terima kasih, itu pertanyaannya sangat bagus sekali sebenarnya ya. Penurunan tarif air. Ya, kita tidak bisa pungkiri juga harga air juga di lapangan naik. Cuman bebannya saja kemarin kita turunkan. Tapi tetap kita akan berusaha mengevaluasi. Contoh Tlaga Waje, itu penyambungan daripada SR yang kurang. Nantinya kalau itu sudah semua nyambung SR kepada air Tlaga Waje, saya rasa harga air akan turun. Ya, betul. Gitu. Ya. Bisa yang simpulkan dari terkait tarif air ini, Ji. Memang di awal pemerintah bukan menurunkan tarif, tapi bagaimana pengurangan beban terhadap biaya sambungan baru. Betul. Baik pemirsa, kita rehat sejenak dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Tetap di Koplar. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Terkait dengan overflow air Danau Batur, kira-kira bisa mengaliri berapa wilayah desa yang ada di Kubu kira-kira itu? Kemarin kita dapat bantuan sama BPD Bali sekitar 712 juta di 2025 akhir. Itu bisa mengairi tiga desa, Tianyar Barat dan Ban. Itu tepatnya di desa pilihan Tianyar. Udah gitu di Munti Gunung. Termasuk juga di Manik Aji yang ada di Ban. Darah kering semuanya itu. Darah kering semua. Ya. Itu darahnya di atas semua. Itu cara penyelesaian kami untuk kedepannya. Di bawah juga harus kita berusaha menggunakan Tlaga Waje, sumur bor. Di atas juga kita harus ngambil
air di Danau Batur Danau itu ya? Batur itu sendiri. Apa memungkinkan di air Danau Batur itu untuk sektor pertanian yang ada di Kubu itu, Ji? Misalnya di daerah-daerah kering yang disebutin tadi itu, Ji? Kalau kegunaannya untuk air danau itu selain untuk diminum juga, karena itu ada proses menggunakan Penyaringan ya? penyaringan, kan gitu. Ada filternya untuk memfilter air yang kotor yang bisa. Dan itu bisa digunakan untuk diminum juga. Jangankan untuk pertanian kan gitu. Sangat memungkinkan sekali. Gitu. Daerah di atas cuacanya juga tidak terlalu panas gitu. Cuman butuh air. Ya, betul. Butuh air. Kedepannya pertanian ya pasti akan tumbuh di sana. Nah, contoh setiap tahunnya musim hujan, masyarakat di sana penghasilannya adalah menanam bawang, Oh, ada bawang di Ya. sana, Ji? bawang merah, gitu. Nah, kalau kita hadir membawa air ke tempat itu, Tidak menutup kemungkinan Tidak sektor menutup- pertanian akan tumbuh kan? akan gitu ya? tumbuh. Setiap tahunnya bisa panen 3 kali. Nah, itulah pemerintah hadir di sana. Ya. Yang menjadi manfaat untuk ke depan, daerah kemiskinan itu kan tinggi sekali di sana, gitu. Daerah miskin, ya otomatis kita berikan bantuan kepada masyarakat biar betul-betul bertani di sana, otomatis ada penghasilan. Betul. Apa masyarakat itu miskin lagi? Kan tidak. Ya, betul. Gitu. Untuk ke depan juga selain daripada pertanian, masalah air, pariwisata juga akan tumbuh di sana. Ya, betul. Kan gitu. Karena zaman sekarang masyarakat itu melihat view-nya Karangasem yang masih alami seperti itu, ya itu kita akan manfaatkan. Berusaha untuk memberikan modal, memberikan tempat usaha kepada masyarakat kita, khususnya di Karangasem, ya otomatis akan berkembang nantinya. Pemerintah kan tidak perlu lagi kita harus membiayai masyarakat, kan gitu, karena sudah ada penghasilan. Ya, Ya itulah yang menjadi visi misi saya ke depan. Masyarakat itu harus mandiri, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu sendiri. Saya tarik garis besarnya begini, Ji. Ketika daerah kering itu ada air, semesti musim hujan yang Ji Bupati sampaikan tadi, sektor pertanian tumbuh. Tidak menutup kemungkinan air Danau Batur akan bisa membangun pertanian di sana. Bisa begitu, Ji? Iya, ya pastinya akan seperti itu. Makanya kita pun tidak memanfaatkan air danau terus-terusan. Pada saat airnya itu naik, ya. itu sangat dibutuhkan sekali oleh sekitar danau itu, airnya akan melebar. Nah, itulah kita manfaatkan biar di sana tidak kebanjiran karena airnya juga naik. Nah, kita ambil air itu, kita manfaatkan untuk di atas. Ya. Artinya koordinasi dengan pemerintah setempat sudah Iya, ya? sudah. Kita minta izin kepada Bupati Bangli, ya, itu sangat respon sekali. Ya. Apalagi informasinya wilayah sana mulai ada pendangkalan air danau naik itu. Ji. Iya, Ya. Iya, betul itu. Mungkin ke depannya untuk tuntas air di Karangasem, terutama air minum, tidak hanya di Kubu, termasuk juga Karangasem sendiri, Selat, Rendang, Sidemen dan lain-lain. Seperti apa, Ji? Sudah ada program seperti itu, Ji? Sudah. Kalau untuk ke depan, program tuntas air ke depannya 5 tahun saya menjabat, itu adalah menjadi prioritas kami. Kami berdua menjadi bupati dan wakil bupati selalu akan berusaha bekerja sama, minta bantuan kepada provinsi, kabupaten maupun pusat untuk mendapatkan bantuan CSR maupun program-program pusat, kita akan bawa ke Karangasem. Ya. Dan juga dengar, Ji, bahwa terkait dengan tuntas air ini, Aji sempat rembuk dengan DPR Provinsi, benar itu seperti apa sih rembuk itu, Ji? Termasuk juga dengan Pak Gubernur katanya. Kami ajak duduk sama-sama DPR Kabupaten, DPR Provinsi, termasuk juga Pak Gubernur. Kami merasa Karangasem
kekurangan air, apa salahnya sih? Ya. Nah, kita minta bantuan rembug. Ya siapa tahu nanti ada dana dari pada provinsi maupun pusat, ya sesegera mungkin lah kita dibantu gitu. Artinya Aji berbicara kebutuhan dasar masyarakat, terutama air, bukan hanya sekedar wacana. Iya. Bagaimanapun gayung bersambut, jemput bola, ngobrol dengan pemerintah provinsi, termasuk juga DPR. Iya, betul. Ji, info yang saya dapatkan, Ji, kalau nggak salah terkait dengan air bersih yang ada di Karangasem, bahwa PDAM sendiri sudah menemukan laba positif. Kembali lagi persoalan visi misi dan janji yang Haji sampaikan saat kampanye kemarin. Dengan laba positif yang ada, apakah tidak memungkinkan ke depannya, bukan saat ini, ke depannya untuk menurunkan tarif dasar air ini, Ji? Ya, saya yakin bisa diturunkan. PDAM sedang sangat baik sekali keuangannya. Kita mengadakan pembenahan dulu, menambah jaringan. Yang namanya perusahaan kan harus mencari prospek untuk kedepannya, demi menumbuhkan daripada perusahaan itu sendiri. Contoh masalah SR kita tambah, bekerja sama dengan Telaga Waje, ya otomatis SR itu bertambah. Ada banyak yang membutuhkan air, kita sambung SR itu, ya otomatis ada penambahan untuk keperluan air. Ya otomatis yang harganya mahal ya bisa kita turunkan. Sama seperti beban kita punya mobil tambangan, kita sudah tahu mau ke kota membutuhkan dana operasional, minyak, supir, ban apa itu kan gitu. Sampai di kota dia memerlukan 100.000. Kalau penumpangnya cuma satu, ya otomatis harganya sendiri ya 100.000. Kalau nggak gitu rugi. Ya, betul. Ya paling tidak nyari penumpang 10 lah. Ya, artinya semakin banyak. Semakin banyak penumpangnya. Bila perlu satu mobil itu isinya 20. Otomatis lebih murah lagi kita harus bayar. Ya, gitu. Barangkali dari di awal ini pembicaraan kita tentang air ini masuk dalam kategori visi Agung Karangasem ya. Ya, itu menjadi prioritas kami. Dan ini menjadi salah satu pondasi awal pembangunan. Pondasi awal pembangunan. Baik pemirsa, obrolan semakin menarik dengan Pak Bupati. Nanti kita lanjutkan lagi. Tetap di Koplar. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Sudah ngobrolin terkait dengan air, bagaimana progres Aji ke depan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Karangasem. Mungkin sekarang kita beralih, Ci, terhadap kesehatan masyarakat. Dan belakangan memang sering kita banyak keluhan-keluhan yang terjadi, bahkan Aji sempat sidak. Nah, terutama di pelayanan kesehatan di rumah sakit, sepanjang pantauan Aji seperti apa sudah? Katanya rumah sakit sedang tidak baik-baik saja. Seperti apa itu, Ji? Apakah benar itu terjadi? Terima kasih. Sebenarnya rumah sakit itu
baik-baik saja. Cuman kurang publikasi daripada pelayanan di sana. Buktinya setiap saya turun ke bawah, pelayanan dilayani. Gitu. Kemarin bukan sidak sih sebenarnya. Kami memantau penuh karena konsisten terhadap kesehatan, kan gitu. Kita cek kesiapannya juga, kita cek termasuk juga fasilitas, gitu. Kita sedang benahi sedikit-sedikit karena anggaran juga terbatas. Kita minta bantuan juga pusat mengajukan proposal, beberapa bangunan perlu kita tambah. Manajemen harus, utama manajemen itu harus betul-betul bagus di sana. Pelayanan setiap ada berobat selalu dilayani dengan baik. Ya. Kemarin beberapa kasus yang ada itu kurangnya pemahaman daripada pasien. Gitu. Padahal sudah ditangani oleh dokter, oleh perawatnya sudah kita tangani. Gitu. Satu rumah sakit itu sehat, ada kebersihan. Kebersihan ya. Ya. Dan juga dengar informasi, Ji, kalau nggak salah sebulan terakhir ini saya tangkap informasi Aji sempat berkantor di rumah sakit, bahkan manggil-manggil staf. Tujuannya untuk apa itu, Ji? Memberikan edukasi, semangat kepada staf yang ada di sana, terutama manajemen, udah gitu dokter umum, dokter spesialis. Kita berikan pemahaman bahwa mari kita bantu masyarakat kita tentang kesehatan, melayani dengan ramah. Gitu. Apapun itu sudah kita dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri. Ya, gitu. betul. Cuman ya kembali lagi kurang dari publikasinya daripada rumah sakit itu sendiri kepada masyarakat. Artinya selain kurang publikasi harus ada kesamaan visi di sana, Ji, ya. Iya, untuk betul. bagaimana meningkatkan pelayanan rumah sakit. Dan sekarang sudah mulai membaik. Ya, sudah mulai membaik. Kemarin saya juga sempat berkantor di sana, gitu. Udah gitu minta laporan dari manajemen, ya rumah sakit itu sehat banget. Sehat ya. Ya, Dari sehat. Termasuk juga masyarakatnya, saya lihat senang berobat di rumah sakit. mulai ya ada. Iya. Nah, semoga ke depan apapun yang menjadi komitmen rumah sakit harus tetap melayani. Melayani. Tapi saya lihat, Ji, dari segi SDM yang di sana, Ji, sepertinya terlalu gemuk. Apa nggak perlu ada penataan, Ji? Iya. Nggih, terima kasih. Memang itu menjadi wacana saya untuk ke depan. Suatu perusahaan harus memang betul-betul sehat. Sehat ya, betul. Di sana banyak sekali perawat, bidan yang bertugas di rumah sakit. Perlu penataan lebih lanjut. Iya. Kita punya puskesmas, kita punya postu, kita punya rumah sakit Pratama. Ya, sudah barang tentu dulunya sangat bagus sekali. Puskesmas tingkat desa ya ada postu. Kita akan aktifkan ke depan. Iya. Itu dengan cara pengurangan daripada tenaga medis yang ada di rumah sakit. Ya. Kita manfaatkan yang ada. Kita tidak akan nambah lagi. Yang terlalu gemuk kita akan kurangi. Kita hidupkan kembali postu yang ada di desa. Yang gemuk ditata kembali. Tapi saya juga mendengar kabar baik, Ji, ketika pusat dalam tanda kutip akan memberlakukan penghentian PBI JKN. Ya. Tapi rumah sakit sendiri bagaimana, terutama bagi masyarakat yang melakukan cuci darah tanpa menunggu lagi tetap lakukan pelayanan. Ya, tetap. Apakah itu merupakan perintah atau kebijakan Haji, itu gimana, Haji?
Mengenai UAC ya, Ya, ya. UAC kemarin memang kita dipotong hampir 21.000 kita, Ya, ya, betul. Tidak dibiayai oleh pusat, karena sudah menjadi komitmen kita kepada masyarakat. Apapun yang terjadi, ya masyarakat itu harus kita tangani, Ya. kita tangani dan kita biayai. Kesehatan, persoalan nyawa. Iya, karena kesehatan itu sangat penting sekali bagi pemerintah. Terutama yang cuci darah. Ya, betul. Nah, Betul. itu kita harus fasilitasi betul. Ya, ya, itu juga mendapatkan respon luar biasa. Artinya langkah cepat pemerintah di balik ada pemotongan itu, pasien cuci darah tidak resah Iya, lagi. Ji. iya. Barangkali Ji, terkait dengan UAC yang Ji sampaikan tadi itu, untuk kedepannya seperti apa Ji? Seperti dalam artian kendati pun ada pemotongan PBI dari pemerintah pusat, tapi persoalan kesehatan Karangasem tetap melakukan pelayanan. Masyarakat Karangasem jangan khawatir lah. Pelayanan UAC tetap kita akan jalankan. Silakan yang kemarin BPJS-nya tidak aktif, kalau mau berobat datang langsung ke rumah sakit. Pasti kita akan layani. Itu dengan anggaran yang ada, apapun itu, karena kita bekerja secara gotong royong, ya otomatis pelayanan pun harus kita tepati. Pelayanan kesehatan kan tidak cukup di rumah sakit saja, Ji. Bagaimana dengan yang di puskesmas, Ji? Yang lihat Aji sering sekali turun itu, Ji. Seperti apa, Ji, pantauan Ji selama turun itu, Ji, untuk di puskesmas, Ji? Kalau puskesmas kemarin kita launching ambulan agung, itu sampai 31 unit mobil. Itu pun bukan mobil baru. Kita perbaiki mobil yang ada. Nanti di masing-masing puskesmas ada 3 atau 4 mobil yang ada di sana untuk melayani yang terjemput pasien, jemput pasien yang sakit. Kalau memang dia bisa diobati di rumahnya, kita obati di rumahnya. Kalau memang tidak, ya kita kirim ke puskesmas atau ke rumah sakit. Itu pelayanan dari puskesmas, jemput ke rumah, lanjut dibawa ke rumah sakit. Kalau saya lihat, Ji, ambulan agung dengan waktu zaman Bu Mas termasuk dengan Gede Dana, Bu Mas bawa juga ada program yang sama terkait dengan unit reaksi cepat itu. Dan sekarang zamannya Gede Dana ada AJP. Apakah ambulan agung ini bagian dari penyempurnaan dari itu, Ji? Artinya dengan fasilitas di dalamnya lengkap. Betul. Itu adalah penyempurnaan. Kita sakit, ya otomatis alat yang ada di dalam mobil itu harus lengkap. Ya seperti obat, oksigen terutama, kan gitu. Kita juga takut terjadi apa-apa pada saat kita menjemput pasien. Ya betul. Itu. Mungkin kedepannya ya kita akan tingkatkan kembali. Kita tambah mobil untuk antar jemput pasiennya. Kalau memang itu menjadi keseriusan kita, Ya, betul. dalam pelayanan daripada kesehatan. Ya. Artinya ambulan agung tidak semata-mata menjemput pasien seperti trayek itu. Di dalamnya fasilitasnya sudah lengkap, oksigen ada, termasuk juga tenaga kesehatannya. Betul. Satu ambulan, satu tenaga kesehatan. Dan ini juga mereka akan mengurusin si pasien dari administrasi sampai pulang. Betul sekali. Ya. Kedepannya mungkin ada penambahan ambulan agung ini sama juga seperti ini. Sama. Karena kita jemput orang sakit ya sudah barang tentu ada alat-alat kesehatan di dalamnya. Itu. Dan juga saya himbau kepada semua puskesmas, termasuk juga rumah sakit, karena ini sudah komitmen kita bersama mengenai kesehatan. Jangan sampai saya dengar kembali lah, itu ada pasien yang tidak ditangani karena dia tidak bawa BPJS. Tangani dulu.
Ya betul. Tangani dulu, ya baru kita fasilitasi dengan BPJS itu sendiri. Ya Ji, saya sedikit garis bawahi terkait dengan ambulan agung itu sendiri, Ji. Ambulan agung kan masing-masing di kecamatan, di puskesmas ditaruh ini. Artinya pelayanan kesehatan jemput bola dari desa dulu. Iya, dari desa. Sebelum dirujuk Betul. ke rumah sakit. Iya. Artinya pelayanan kesehatan diilir dulu, baru kita tarik ke Betul sekali. ke rumah sakit yang Betul lebih besar. Ya. Baik pemirsa, kita rehat sejenak. Mungkin nanti kita akan bahas lagi pada segmen yang lain. Tetap di Koplar. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pendidikan dan kesehatan sendiri sering dijadikan bahwa ini merupakan investasi jangka panjang, terutama di pendidikan, Ji. Nah, terhadap pemerintahan Aji, bagaimana Aji, sentuhan Aji, program yang Aji sampaikan kepada masyarakat terkait pendidikan, Ji, pendidikan sendiri, Ji. Terutama kan ini dalam mencetak SDM yang unggul, salah satunya juga perbaikan sarana. Seperti apa, Ji, yang sudah sedia jalan? Terima kasih Pak Dut. Kita akan fokus juga perbaikan infrastruktur. Sekolah yang kita utamakan adalah yang rusak-rusak berat. Betul. Itu ada beberapa sekolah yang rusak berat ya, di tahun 2027 atau di perubahan di 2026. Ya kita akan perbaiki itu. Yang menjadi permasalahan yang utama adalah masalah banyak guru-guru yang pensiun itu. Apa yang Haji, ini sudah menjadi rahasia umum, Iya. Ji. Kira-kira apa yang Ji lakukan untuk mengatasi kekurangan guru yang ada di Karangasem ini, Ji? Yang pertama ya kita harus mendatangi pusat untuk minta peningkatan penambahan daripada guru ASN. Ya. Mungkin di tahun 2027 yang mudah-mudahan kita tetap akan berusaha untuk mengusulkan itu. Terus kedua, kita punya universitas. Nah, kenapa yang mencari usul menambahi program untuk guru kan gitu. Daripada kita sekolah ke Jauh-jauh ke Singaraja, jauh-jauh kan di sini juga ada PHDI juga kan gitu. STKIP-nya SKIP juga kan gitu. Ya kita akan bantu dari segi keuangannya juga. Ya. Kita berikan bansos apa segala macam. Itu yang penting jarak sekolah daripada yang minta untuk menjadi guru sudah ada di Karangasem. Ya. Artinya begini, Ji, ya, bahwa pemerintah sangat konsen untuk Konsen. Dan apalagi di sini perguruan sekolah tingginya sudah ada, fakultas seperti STKIP. Dan harapan Aji Bupati sendiri, bagaimana universitas ini bisa mencetak juga. Dan pemerintah sendiri siap lakukan mengusulkan itu. Siap. Artinya kenapun anggaran kurang, untuk mengatasi kekurangan guru, pemerintah siap mengusulkan pemerintah pusat. Betul begitu? Betul. Apalagi sekarang kita satu-satunya tahun ini mendapatkan sekolah rakyat yang dibiayai oleh pemerintah pusat hampir 255 miliar. Hari ini sedang dikerjakan, akan selesai di bulan Juni 2026 pada saat menerima siswa baru di tempat itu sudah mulai menerima. Itu sangat bagus sekali program pemerintah pusat.
memanfaatkan, mencari orang-orang yang tidak mampu untuk sekolah di sana, dikasih fasilitas, dikasih mes juga, kan gitu, dan pendidikan, dan itu juga membutuhkan guru, betul nantinya. Itu makanya penting juga nih ada universitas yang mencetak guru, penting sekali ini. Makanya mohon kepada masyarakat Karangasem yang mau kuliah tentang perguruan, silakan, karena sangat terbuka sekali untuk Karangasem. Artinya dengan adanya program prioritas pemerintah nasional, pemerintah pusat terhadap sekolah rakyat ini, Karangasem sangat terbantu ya, Ji, ya? Sangat terbantu sekali terhadap pencetak SDM masyarakatnya. Betul, betul sekali. Ya. Mungkin kita beralih sedikit, Ji, kita ke ekonomi kerakyatan, Ji. Tahun kemarin kami lihat bagaimana Aji begitu getolnya menyuarakan terhadap bagaimana perekonomian, terutama baik sektor pertaniannya berbasis Karangasem, dalam artian seperti apa sih Aji menggarap sektor pertanian yang ada di Karangasem ini? Apakah cukup hanya penyediaan jalan tani itu, atau seperti apa, Aji? Iya, Pak Dut. Kemarin itu baru bagian kecil yang kami lakukan. Contoh jalan usaha tani. Jalan usaha. Untuk kedepannya, ya mungkin usaha tani itu akan menjadi wisata desa. Karena sekarang kan lagi ngetren itu kan. Itu. Samping itu juga apa yang menjadi hasil pertanian gampang masyarakat itu untuk memasarkan dan membawa keluar akses pertaniannya ya. Iya. Apalagi ada MBG. Ya, betul, sekarang, itu sangat bagus sekali buat petani. Masyarakat Karangasem jangan takut menjadi petani yang hebat. Karena pemerintah pusat sudah memfasilitasi kita untuk bisa bertani, menanam padi, sayur-sayuran, berternak juga, perikanan juga, gitu. Karena hasilnya itu akan kita bawa ke MBG itu sendiri. Artinya dengan adanya jalan usaha tani yang pemerintah bangun sendiri mempunyai efek domino. Selain akan menjadi membuka wisata desa, juga meningkatkan produksi, bagaimana akses menjual pertanian masyarakat seperti itu ya. Betul sekali. Sebelumnya juga sempat Aji sampaikan bahwa selain bahwa hasil pertanian itu mungkin terjadi relasi terhadap MBG, ada peran Persi Roda. Apakah memungkinkan nggak Persi Roda akan mengambil itu hasil pertanian masyarakat itu? Sangat memungkinkan. Ya, Persi Roda bisa mengambil, bisa bekerja sama dengan petani, memberikan modal untuk menanam padi, beli pupuk, dan hasilnya ya kewajiban daripada Persi Roda itu untuk memasarkan hasilnya itu. Dulu juga BUMDes. Nah, BUMDes itu sebenarnya sudah berkembang sekali. Gitu, membantu pertanian juga meningkatkan produktivitas. Gitu, seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran, peternakan juga, perikanan. Dan pemerintah selalu hadir di tengah-tengah itu. Soal terkait dengan pertanian dalam arti luas, di sini saya stressing sedikit terkait dengan perikanan. Pemerintah pusat kayaknya membangun kampung nelayan. Nelayan. Seperti apa itu istilah? Satu-satunya di Bali. Satu-satunya di Bali kita mengajukan kampung nelayan yang ada di Israel. Hari ini sudah tuntas, mungkin akan launching. Itu sangat bermanfaat sekali buat nelayan. Pemerintah pusat memberikan kampung nelayan dan hasilnya akan ditampung di sana. Pemerintah kabupaten membantu untuk penangkapan ikan seperti jaring, dan itu kemarin memberikan boot
kapal untuk menangkap ikan, termasuk juga mesinnya kita bantu. Itu pemerintah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat itu untuk bisa berusaha lebih maju lagi. Kampung Nelayan hadir itu terlepas dari lobby-lobby yang dilakukan. Iya. Selain membangun sebuah kawasan desa, katakanlah desa nelayan di sana, penguatan terhadap nelayan itu juga ada, termasuk juga bantuannya. Ya. Dan sekarang kita mengarah kepada UMKM Karangasem, bahwa setelah saya amati UMKM Karangasem juga sangat luar biasa. Bahkan terakhir ada Karangasem Air Pekan. Nah, bagaimana Aji untuk menggenjot dalam artian bagaimana memacu pertumbuhan UMKM Karangasem ini, Ji? Terima kasih Pak Tut sudah membicarakan masalah UMKM. Awal saya menjabat di bulan Februari tanggal 20. Kita sudah memikirkan daripada UMKM. Banyak UMKM yang khasnya Karangasem tidak disalurkan. Contoh kayak belajar, megibung, kan gitu. Saya ada inisiatif dengan tim teman-teman semua juga itu membuat KAP. Karangasem Air Pekan. Yang namanya air pekan ya pasti habis Senin Minggu, kan gitu. Berarti Sabtu Minggu kita akan adakan. Khusus untuk air pekannya hari Sabtu. Nah, hari Minggunya Free Day. Makanya para pedagang UMKM kita fokuskan di tempat itu yang ada di jalur 11. Artinya Karangasem Air Pekan selain menjadi ruang promosi UMKM, juga menjadi pertumbuhan UMKM itu sendiri. Itu lokalan semua, Ji? Itu lokalan semua. Itu lokalan semua. Dan sekarang dia berkelompok setiap Sabtu juga mengadakan acara ya seperti hiburan-hiburan untuk meramaikan situasi yang ada di jalur 11 itu sendiri. Ini kan kegiatan tidak populer, Ci, dan sempat dicemooh, sempat dicibir. Pada akhirnya mampu melecet denyut di UMKM Karangasem, Ci. Kita bikin Karangasem itu menjadi ramai. Hari Senin sampai Minggu, bagaimana situasi Karangasem itu menjadi ramai. Itu pemikiran saya dari awal. Ya, kita bikin hari Sabtunya karena anak-anak SD, SMP maupun SMA dia memiliki kurikulum ekstra. Ya. Itu untuk melatih mental daripada siswa-siswa itu ya kita sediakan panggung. Ya. Itu. Karena ternyata sekian bulan kita sudah jalankan banyak sekali manfaatnya. Iya. Selain pertumbuhan UMKM sendiri, bagaimana membangun ruang kreativitas anak muda? Iya, betul. Bagaimana termasuk budaya yang ada di sini? Betul. Artinya, Karangasem Air Pekan bukan semacam dalam artian event hura-hura. Di sini juga ada bagaimana promosi produk UMKM Karangasem. Betul. Dan juga belakangan menjadi wisata kuliner nih, Ji. Iya, betul. Karena selama ini masyarakat, wisatawan, termasuk mancanegara datang ke Karangasem bingung cari makan khas Karangasem apa sih? Iya. Itu. Makanya kita pusatkan. Dan itu pun nantinya perkembangan ke depan bukan di kota saja ada KAP Karangasem Air Pekan. Ya masing-masing kecamatan kita akan buat ekspansi nih, Ji. Iya. Untuk menumbuhkan daripada UMKM di desa itu. Iya, betul. Contoh tempat pariwisata yang ada di Amed, kita punya tempat di sana, ya itu kita akan bangkitkan UMKM yang ada di sana. Iya, betul.
Selain UMKM, Ji, mungkin bagaimana upaya Aji dalam membangkitkan, memajukan pariwisata Karangasem, Ji? Sedikit tidak bagaimanapun, pariwisata menjadi salah satu sektor penghasil Karangasem. Seperti apa ke depannya dilakukan ini? Berbicara mengenai pariwisata, banyak langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Contoh, kita tetap berusaha, tetap berjuang tentang Cahaya Dase. Ya, betul. Kita tahun ini sudah diperbaiki pantainya yang abrasi. Itu terima kasih kepada pemerintah pusat sudah membantu Karangasem tentang pariwisata. Dan nantinya pariwisata Karangasem akan terus berkembang. Kita minta bantuan juga kepada provinsi dan pusat supaya bypass yang Bagus Mantri itu biar tembus lah ke Karangasem. Masuk juga jalan yang ada di Seraya menuju ke Ahmad itu lebih diperlebar. Karena pertumbuhan daripada pariwisata selain Cahaya Dase itu ada Seraya itu sendiri. Ya. Apa namanya? Hal yang tidak mungkin kita harus kerjakan menjadi mungkin. Masa Seraya tidak bisa berkembang di pariwisata? Saya yakin Seraya itu potensinya sangat bagus sekali. Sama seperti yang ada di Nusa Dua. Dulunya tidak mungkin menjadi mungkin kan gitu. Tapi sekarang sudah mulai berkembang, gitu. Iya. Makanya dengan pola-pola itu ya kita buat biar pemerintah pusat itu juga mendengar potensi alam yang ada di Kabupaten Karangasem ini masih asli, belum disentuh oleh pariwisata. Perlu juga ada event pariwisata ya untuk menumbuhkan itu ya. Makanya nanti untuk ke depan juga kita selalu melobi pusat juga kan gitu, biar event-event yang besar yang ada di luar di sana ya biar dibawa ke Karangasem. Kita ingin bangkit, bangkit dari pariwisata. Kita ada dua pendapatan sebenarnya di Karangasem, Pak. Galian C dengan pariwisata. Kan, gitu. Tapi sekarang lebih digenjot ke pariwisatanya. Kita genjot ke pariwisata. Alam kita masih apa namanya alami sekali. Gitu. Kita punya adat istiadat. Kita dikelilingi beberapa pura pura besar yang ada di Bali, ada di Karangasem. Tapi potensi pariwisata juga sangat bagus sekali. Itu pariwisata berkonsep budayanya punya, berkonsep spiritualnya punya, hiburan juga ada. Iya. Itu. Baik Pak Bupati, nanti kita lanjutkan lagi. Tetap di Koplar. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Jadi mungkin kita ngobrol ke persoalan yang sangat krusial sebenarnya ini, yang bukan menjadi isu nasional, bahkan ini menjadi isu dunia terhadap persoalan sampah. Bahkan Karangasem sendiri persoalan sampah itu nggak bisa ditutupi, Ji. Nah, barangkali ada langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi sampah ini, Ji? Terima kasih, Patut Koplar. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Kemarin karena visi misi saya di tahun 2025 menyelesaikan masalah
air. Sama air bersih. Ya, kita sudah wacanakan, tinggal jalan saja yang masalah airnya itu sendiri. Tapi tidak boleh diam. Nah, itu harus tuntas. Nah, kedua, di tahun ini, tahun 2026, kita akan menyelesaikan masalah sampah. Kemarin sudah beli alat pembakar sampah, kan gitu. Artinya Ji, di 2025 ini penanganan sampah belum maksimal. Belum maksimal. Bisa diakui itu? Masih. Ya. Dan tahun ini akan tahun ini saya akan selesaikan masalah sampah. Kemarin saya pun datang ke TPA yang ada di Lingesano. Karena ada beberapa penolakan membuat TPA baru. Kita juga disurati oleh Kementerian Lingkungan Hidup biar menyelesaikan permasalahan sampah. Saya lihat di Lingesano pada saat saya turun ke lapangan, bukan sampah yang saya lihat di sana, Pak Dut. Bukan sampah, uang yang saya lihat bertumpuk-tumpuk di sana. Kenapa? Saya punya pemikiran begitu. Itu karena satu, yang organik kita cacah menjadi pupuk. Kalau pupuk itu sudah tersebar di seluruh kecamatan Karangasem, betapa suburnya pertanian kita, termasuk juga pertanian buah apa segala macam. Cuman kita perlu nyari konsultan peneliti untuk kesuburan pada sampah yang kita cacah. Terus kedua, masalah plastik. Kita sudah pilah sih sebenarnya. Kita pilah, plastik itu dicacah. Banyak manfaatnya. Kalau kita tidak mau mengelola daripada kegunaan dari plastik, ya cukup kita jual aja dengan pihak ketiga itu ya. Pihak ketiga mau dibuat apa kayak artinya kan gitu. Nah, kalau saya berpikir, kenapa kita tidak manfaatin sampah plastik yang sudah dicacah itu? Karena pengalaman, sampah plastik itu bisa dicampur dengan aspal. Itu untuk memperkuat daya rekat daripada aspal itu sendiri. Dulu memakai aspal buton, ya sekarang aspal yang dicampur dengan plastik. Baik Ji, mungkin saya pertegas lagi Ji, pemanfaatan TPA Lingesana tak terlepas dari akan ada penutupan TPA Butuh ini. Bahkan di TPA Lingesana bukan hanya sekedar membuang sampah begitu saja. Di sini ada pemilahannya. Pemilahan. Dan ini akan kemungkinan kedepannya kan bisa menjadi produksi uang di sana. Makanya Pak Gubernur sempat juga bilang masalah sampah dipilah, dipilah dan dikelola di sampah berbasis sumber itu. Iya, di sumbernya kan gitu. Kami juga mengimbau kepada masyarakat, mohon sampahnya dipilah, kan gitu, dan dikeluarkan dengan baik, dan ditatalah. Kan gitu. Ya, kami akan setiap hari mengambil sampah itu, entah itu organik, entah itu non organik. Itu. Karena keterbatasan daripada armada yang kita miliki, ya otomatis kita menggunakan jam. Ada pagi, ya otomatis ada siang. Ada sip-sipnya ada sip-sipnya. Nanti kita juga akan pertegas kepada desa adat maupun banjar adat maupun banjar-banjar yang ada, yang itu. Karena kita juga memberikan bantuan kepada banjar adat dan desa adat, kan gitu. Terutama untuk membuat peraram sampah ini ya. Peraram sampah. Ada sanksinya. Kan gitu. Gitu. Biar masyarakat itu memilah sampahnya baru dikeluarkan. TPA masih nampung untuk itu, dan kami juga punya alat yang canggih sebenarnya, ada insinerator itu ya. Insinerator, termasuk gibrid yang kita punya, pencacah plastik juga punya, pencacah
yang organik. Yang organik. Tapi dengan insinerator sudah tidak dibolehkan, akhirnya pemerintah Karangasem sekarang fokus pada pemilahan ini ya, Ji ya. Fokus dengan pemilahan. Eskalator itu ya kita hentikan secara mandiri ya. Tidak kita akan pakai itu. Kira-kira berapa butuh alat lagi itu untuk hibridnya ini, Ji? Untuk hibrid saya rasa kita perlu lagi 2 atau 3 alat karena sampah itu lumayan banyak. Dan kita pun sampah yang lama kita ayak ya. Kita ayak plastiknya untuk pemilahan, ada pasir juga, ada besi-besinya itu kan kadang-kadang ada di sana. Ya, udah itu plastik. Nah, kita mengadakan pemilahan dengan menggunakan hibrid itu sendiri. Artinya di TPA Linggasana itu begitu sampah datang dipilah. Dan alat ini akan memilah sendiri. Oh, makin mudah jadinya itu. Iya, makin mudah sebenarnya. Ya. Saya rasa untuk ke depan masalah sampah yang ada di Karangasem itu akan tuntas betul. Ya. Artinya lambat laun dengan kembali lagi juga bagaimana kita menyadarkan masyarakat betul. Bagaimanapun juga dari rumah tangga sendiri akan susah kalau tidak disadarkan. Betul. Bahkan kami juga sempat mendengar keluhan dari petugas kebersihan sendiri, petugas pilah sampah sendiri. Iya. Kadang-kadang mereka ambil sampah bercampur. Iya. Sebelum ada mesin hibrid ini mereka kesulitan untuk gini. Yang utama Pak Tut, keseriusan kita. Ya. Gitu. Kalau kita serius, apa yang tidak mungkin kita selesaikan, pasti akan kita selesaikan. Ya. Keseriusan kita, keseriusan masyarakat, pemerintah, gitu, pasti akan selesai. Itu tadi persoalan sampah, Ji. Mudah-mudahan ke depan dengan semakin masifnya pengolahan yang dilakukan TPA Linggasana dan penataan di TPA Linggasana sehingga sampah perkotaan bisa diselesaikan. Betul. Sekarang saya ingin masuk kepada bagaimana infrastruktur yang sudah berjalan. Setahun kemarin begitu masif sekali, Ji. Pengerjaan infrastruktur. Apa sih yang dicari? Ya, masalah infrastruktur kan masalah setiap tahun sebenarnya. Cuman polanya harus kita rubah. Dalam arti keseriusan juga harus tumbuh di sana. Contoh penyelesaian masalah jalan. Gitu. Yang kita miliki jalan yang rusak banyak sekali sebenarnya. Karena penghasil daripada pemerintah Kabupaten Karangasem Galian C. Dari muatan nanti kita atur. Berapa pantasnya muatan itu. Yang roda 1 sumbu, ya paling tidak muatannya 8 ton. Yang 2 sumbu bisa lebih daripada itu. Itu karena kualitas jalan APBD desa itu ya otomatis kualitasnya tipe C dia. Ya, betul. Itu masih labelnya tingkat tinggi. Artinya pemerintah sendiri mengakui bahwa jalan desa cepat rusak karena tonase. Betul. Tonase pasir atau apa yang diatur. Betul. Dan ini akan diatur. Iya. Di samping itu juga anggaran juga kita akan atur. Ya. Berapa pendapatan daripada Galian C, kan gitu. Makanya di Musrenbang itu dari desa mengusulkan mana jalan-jalan yang betul-betul rusak, yang dimanfaatkan oleh penghasil kita, Galian C terutama, kan gitu. Ya itu menjadi prioritas kita akan perbaiki. Gitu. Penghasilan Galian C, ya kita komitmen. Kita akan perbaiki. Galian C. Pariwisata juga itu penghasilan pajak daripada pariwisata, fasilitas pariwisata kayak lampu penerangan, gitu, fasilitas jalan, trotoar, ya itu kita harus perbaiki. Ya, artinya optimalisasi PAD yang ada harus selaras dengan infrastruktur ya. Iya, jangan membuat program aneh-aneh lah. Iya. Yang gitu. Optimalisasi PAD sendiri
apakah ada sinergitas dengan pemerintah pusat, Provinsi Bali, Ji? Ya pastilah. Kita di kabupaten harus tunduk dengan aturan yang ada di provinsi kita, biar sejalan, selaras, kan gitu. Ya, terutama masalah infrastruktur. Karena banyak jalan provinsi juga, jalan kabupaten, termasuk juga jalan nasional. Mungkin ini pertanyaan saya sedikit terkait dengan perjalanan selama setahun memimpin Karangasem. Apa tantangan terberat? Sebenarnya tantangan itu ada. Nah, cuman kalau kita bekerja secara gotong royong, apapun tantangan itu ya pasti kita akan lalui. Gitu. Karena sudah menjadi resiko kita seorang pemimpin harus memperjuangkan masyarakat itu sendiri. Itu ya kepuasan pasti ada, dan yang tidak puas pun ya, semakin ada tantangan malah masih makin bagus ya, Ji. Betul sekali. Kalau tidak ada tantangan ya kita tidak akan bisa membangun. Ya betul. Itu apapun tantangan kita bekerja sama-sama, semua OPD, one komando. Ya betul. Tidak ada matahari kembar, nah itu. Nah itu yang kita lakukan. Intinya apapun yang kita kerjakan dengan hati yang tulus, ingin membangun Karangasem untuk ke depan, pasti akan tercapai. Barangkali, Ji, ada pesan untuk masyarakat Karangasem, Ji? Terima kasih masyarakat Karangasem sudah percaya dengan saya dan Wakil Bupati untuk ke depan. Mari kita sama-sama membangun Karangasem yang lebih baik, terutama masalah pariwisata, jaga kebersihan, utamakan pelayanan dan ramah senyum di masyarakat. Ya. Baik, terima kasih, Ibu Bupati. Pemirsa, demikian tadi obrolan saya bersama Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata. Tahun pertama kepemimpinan beliau merupakan pondasi untuk menuju arah pembangunan Karangasem ke depan. Dan tahun ke depan tentu akan ada pembuktian. Dan inilah yang akan kita nanti, apa yang dilakukan dari tahun 2026 ini ke tahun-tahun berikutnya. Kami sendiri berharap bahwa bagaimanapun juga pembangunan di Karangasem tentu menemukan rohnya sesuai dengan visi Karangasem Agung Gemah Ripah Loh Cinawi. Saya, Ketuk Parwata, undur diri. Sampai jumpa di podcast Koplar berikutnya. Om Santi Santi Santi. Om Santi.